Shalom semuanya, silakan duduk. Terima kasih buat Ibu Gembala dan juga Ibu Ketua yang memberikan kesempatan buat saya melayani di PD Victory Semarang. Ini pertama kalinya saya melayani di PD Victory Semarang, ya. Saya sendiri juga adalah bagian dari keluarga besar PD Victory. PD Victory bisa sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan, ya. Yang terakhir itu setelah Semarang, Victory muncul di Amerika. Ya, kemudian yang terakhir kali Victory ada di Malang, ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita semua keluarga Victory harus bersama-sama terus belajar agar kita yang di Victory ini berbeda, karena kita tampil beda karena kasih kita yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, tapi kita juga mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa mengasihi Tuhan, ya. Hari ini kita dengan tema mujizat itu masih ada. Kita percaya bahwa mujizat itu sampai hari ini tuh masih ada. Tetapi kita tidak mau menjadi orang percaya yang hanya mengejar mujizat. Kita tidak mau menjadi orang percaya yang datang ibadah ke PD Victory hanya untuk mencari berkat. Amin. Selama kita menanti mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, harus ada kebenaran-kebenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi hari ini kita belajar sama-sama dari Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka merespon masalah yang ada di dalam kehidupan mereka sampai mujizat itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Yuk sama-sama kita buka Daniel 3 ayat 10 sampai 25. Daniel pasal 3 ayat 10 sampai 25. Ya, kita baca sama-sama ya. Ayat 10. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Oke, kita stop dulu sampai di sana ya. Kita belajar dari mereka bertiga, Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana respon mereka menghadapi masalah sampai mereka menerima mujizat. Yang pertama itu adalah keteguhan iman menghadapi badai. Amin. Kita lihat ya, Sadrak, Mesak, Abednego ini apa yang harus mereka hadapi ketika mereka tidak mau menyembah patung? Dapur perapi-apian. Menurut saudara ketika mereka masuk di dalam dapur perapi-apian itu apa yang terjadi? Apakah bisa tidur nyenyak? Apakah ada AC di sana? Pasti itu mereka akan meregang nyawa, betul? Tetapi tetap mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh raja. Padahal orang lain, kalau kita baca di ayat yang ke-7 ya, dikatakan bahwa ketika bunyi-bunyian itu sudah diperdengarkan, setiap
bangsa pada waktu itu langsung sujud menyembah patung. Hanya 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, yang tidak mau menyembah patung. Inilah yang dinamakan apa? Keteguhan iman sewaktu kita menghadapi badai. Badai yang mereka hadapi itu bukan badai kecil, bukan hanya sakit flu, bukan hanya sakit kanker. Tetapi saat itu juga raja sudah berkata, kalau kamu tidak mau menyembah patung, maka yang akan terjadi bahwa engkau sebentar lagi sudah jadi almarhum, almarhumah. Betul? Tetapi kenapa kok mereka bertiga ini punya keteguhan iman yang luar biasa? Karena mereka bertiga adalah orang-orang yang berintegritas. Integritas itu apa sih Bapak Ibu? Integritas itu adalah ketika tindakan kita itu sama dengan apa yang kita imani. Tindakan kita sama dengan apa yang kita percayai. Mereka beriman kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan, Tuhan Abraham. Oleh karena itu mereka tidak mau lagi menyembah patung. Inilah yang dinamakan apa? Integritas, saudara, ya. Orang yang berintegritas itu ketika mengalami masalah, yang mereka munculkan terlebih dahulu itu adalah iman, bukan ketakutan. Coba hari ini kita bertanya sama diri kita sendiri, ketika kita menghadapi masalah yang besar, apa yang muncul terlebih dahulu dari kita? Kalau kita berkata, saya orang percaya kepada Kristus, saya orang beriman, saya orang Kristen, maka sebetulnya ketika kita menghadapi masalah, yang harus muncul dari diri kita itu terlebih dahulu adalah iman. Jangan lagi hari ini ketika kita menghadapi masalah yang muncul dulu itu adalah ketakutan. Kalau seperti itu berarti iman kita hanya terbatas ketika kita sedang beribadah. Tetapi setelah keluar dari tempat ini, ketika kita menghadapi masalah, integritas itu harus tetap ada. Integritas sebagai orang percaya, iman itu selalu kita bawa mau dimanapun, apapun yang kita hadapi, musim apapun, mau musim panas, mau musim dingin, apapun yang menghadang di dalam kehidupan kita, kita akan tetap berkata, saya berjalan dengan iman saya akan Tuhan. Amin. Nah, yang namanya keteguhan iman itu tidak bisa terjadi hanya dalam waktu sesaat. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka punya iman yang luar biasa teguh. Itu karena mereka sudah menghadapi proses demi proses. Ya, coba kita buka di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel 1 pasal ke-8. Saya bacakan aja ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintakannyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Berketetapan itu sama aja dengan berkomitmen. Jadi Daniel ini berketetapan, berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya. Memang di sini hanya disebutkan Daniel, tetapi Daniel tidak sendiri. Dia bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bersama-sama berkomitmen. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dari makanan dan minuman raja. Karena apa? Pada zaman itu makanan dan minuman raja itu sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa mereka. Nah, mereka ini adalah orang yang berintegritas. Mereka tahu kepada siapa mereka beriman, dan mereka tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekalipun raja sudah memerintahkan kepada mereka, ayo setiap orang yang sudah dipilih raja pada waktu itu untuk dijadikan pejabat tinggi untuk bekerja di dalam pemerintahan kerajaan, termasuk mereka berempat ini harus makan makanan dan minuman raja, harus minum anggur. Tetapi mereka adalah orang yang berintegritas. Mereka tahu, saya tidak mau menajiskan diri saya tidak mau menajiskan iman saya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kalau mereka berkomitmen seperti itu, resikonya apa? Mereka bisa aja nanti kurus kering. Kalau kita memang enak sudah baca di dalam Alkitab, kita sudah tahu kelanjutannya itu seperti apa, ya.
Tapi pada waktu itu pemimpin pegawai istana berkata apa? Loh jangan, kamu harus makan dan minuman anggur yang sudah disediakan raja untuk kamu supaya apa? Jangan nanti kamu kurus sendiri, nanti apa kata raja, nggak boleh. Nah, pada waktu itu ketika kita menentang perintah raja, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ya, tetapi mereka juga tidak menghiraukan itu. Mereka berkata, EGP lah ya, emang gue pikirin kalaupun nanti kita berempat ini tidak dijadikan pejabat tinggi di dalam kerajaan, tidak peduli, yang penting mereka tahu bahwa apapun yang terjadi selama mereka hidup, iman itu tidak mau mereka ingkari. Amin. Nah, bukankah hari ini ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita dibaptis, mungkin 15 tahun yang lalu, 20, 30, 40 tahun yang lalu. Apakah kita tahu ketika kita sudah dibaptis, itu komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa sejak kita dibaptis, kita harus punya integritas iman kita. Tapi seringkali kita lupa, saudara. Kita berpikir ya pokoknya dibaptis ikut Tuhan. Setelah itu ya pokoknya kalau doa selalu ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita lupa esensi daripada kita beriman kepada Tuhan. Esensi daripada kita memberikan diri kita untuk dibaptis adalah ada satu hal, yaitu kita tidak boleh melupakan integritas iman. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perkatakan, itu semuanya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena kalau kita nggak punya integritas iman, nanti itu tadi yang muncul ketika menghadapi masalah itu adalah apa? Ketakutan. Kalau yang muncul itu ketakutan, maka akan mudah sekali buat saudara dan saya jatuh ke dalam dosa. Karena kita berkata apa? Ikut Tuhan ini lama ya pemulihannya. Tuhan itu lemot ya. Jadi lebih baik saya cari alternatif lain aja. Karena buat saya yang penting saya tidak hidup di dalam ketakutan. Ketika kita menghadapi masalah, bukankah sering kali kita berkata, aduh nanti kalau jadi seperti ini gimana ya, nanti kalau kayak gitu gimana ya, aduh udahlah maunya cepat-cepat selesailah masalah ini, betul? Nah kalau itu respon kita, maka itu hanya tinggal klik saja satu kali, kita bisa keluar dari kebenaran firman, kita bisa mencari alternatif lain yang di luar Tuhan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego bukan orang yang seperti itu. Mereka punya integritas. Mereka tahu ketika mereka beriman kepada Tuhan, maka masalah yang mereka hadapi, mereka akan berkata, saya akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun nyawa itu menjadi taruhannya. Amin. Nah, saya pun dulu ketika menghadapi masalah pergumulan rumah tangga selama 12 tahun ya Bapak Ibu, saya juga begitu. Karena apa? Saya nggak ngerti ketika saya dibaptis, artinya saya harus punya integritas, harus menjaga integritas iman saya. Tapi saya nggak mengerti, sehingga ketika terjadi masalah, itu tadi yang keluar adalah apa? Ketakutan, bukan iman. Akhirnya mudah sekali buat saya mencari pertolongan di luar sana. Saya pergi ke dukun, saya pergi ke peramal gitu ya. Saya lihat ibu-ibu mukanya langsung tegang gitu ya. Memang tampang nggak ada ya untuk cari dukun, tetapi itu dulu yang saya lakukan ya ibu-ibu. Tapi jangan ditiru, amin. Sekarang sudah bertobat karena PD Victory, beri tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, kadang kita heran, kenapa di dalam kehidupan kita banyak orang itu berani korupsi? Karena mereka berkata apa? Nggak apa-apa, toh nggak ada yang tahu. Kenapa orang itu berani selingkuh? Karena mereka bilang ini, Bu, selingkuh kan di dalam kamar ya berani. Kalau di luar kamar ya enggak berani. Nah itu orang yang tidak punya integritas. Takutnya hanya kalau dilihat manusia. Ya, tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Amin. Slogan kita itu apa sebagai orang Kristen? Seringkali kita berkata apa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tapi sekali Yesus, tetap Yesus selalu kadang itu memberikan pengertian yang salah. Kita berpikir sekali Yesus, tetap Yesus, yang penting saya sampai mati saya agama Kristen. Tetapi tahukah saudara, ketika kita berbuat dosa, itu kita sudah mengingkari yang namanya sekali Yesus, tetap Yesus. Karena ketika kita berbuat dosa, kita sudah tahu itu dosa dan kemudian kita melakukan.
kita sedang mengingkari iman kita loh saudara. Ya, jadi hari ini ayo, kalau kita berkata sekali Yesus tetap Yesus, buang itu yang namanya dosa, buang itu yang namanya kedagingan. Mengikut Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, itu artinya tidak mau lagi kompromi di dalam dosa. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mau kompromi. Sekalipun harus nanti dimasukkan di dapur perapian, mereka bilang enggak apa-apa, masukkan aja di dapur perapian. Karena bagiku sekali Yesus tetap Yesus, aku tidak akan kompromi kepada hal-hal apapun yang menyedihkan hati Tuhan. Amin saudara ya. Yuk kita belajar saudara ya. Nah, mereka bisa sampai seperti itu. Mereka berani menghadapi dapur perapian karena mereka punya integritas, sehingga mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Dan juga yang kedua apa? Kenapa kok mereka masih bisa tetap teguh imannya? Karena mereka menaruh pengharapan itu pada kekekalan. Hari ini saudara taruh di mana pengharapan saudara? Apakah saudara taruh pengharapan saudara ketika masalah pergumulan rumah tangga saudara selesai? Apakah saudara taruh pengharapan ketika pemulihan ekonomi itu selesai? Apakah itu semua pengharapan kita? Tidak. Pengharapan kita itu ada di dalam kekekalan. Amin. Kita tahu dunia itu hanya sementara. Dunia ini satu hari kelak akan lenyap. Dengan segala keinginannya, dengan segala dosanya, dengan segala kutukannya. Tetapi bagi orang percaya yang setia sampai akhir mengandalkan Tuhan, bagian kita itu ada di dalam kekekalan. Jadi hari ini kalau kita tahu menghadapi masalah yang pelik, aduh Bu, kenapa ya masalah saya kok enggak selesai-selesai? Enggak usah heran, memang di dunia ini penuh dengan masalah. Kalau sudah sampai di surga nanti baru tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi air mata. Amin. Jadi hari ini kalau menghadapi masalah jangan apa? Jangan terus mengasihani diri sendiri. Jadi wanita itu memang wanita itu perasa ya. Wanita itu lemah lembut, tetapi bukan berarti kita itu kemudian jadi wanita yang mudah menyerah. Wanita itu harus strong, harus kuat, karena wanita itu diciptakan menjadi apa? Penolong ya saudara, jadi penolong. Sadrak, Mesak, Abednego mereka juga nggak mau disuruh menyembah patung yang didirikan oleh raja. Karena apa? Pengharapan mereka kepada kekekalan. Mereka berani menghadapi maut, mereka berani menghadapi kematian. Karena tetap mereka memegang teguh iman mereka. Karena mereka tahu bahwa apa? Dunia ini hanya sementara. Kehidupanku itu satu hari kelak bersama Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Kita itu ditentukan untuk mendapat bagian itu di dalam kekekalan saudara. Ini bukan kata saya, coba kita buka 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Karena kamu menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak layu, yang tersimpan di mana? Di surga bagi kamu. Hari ini ayo teguhkan iman kita apapun yang terjadi. Karena apa? Pengharapan kita ada di dalam kerajaan surga. Amin. Ada satu harta yang lebih luar biasa, yang tidak dimakan ngengat, yang tidak berkarat, yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita sebagai orang percaya itu melihat kepada apa yang Tuhan sediakan, bukan melihat kepada apa yang dunia tawarkan, bukan melihat kepada apa yang kita inginkan, tetapi melihat kepada kekekalan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Nah, kalau kita tuh sudah teguh iman ya, bukan berarti itu kemudian masalah kita itu selesai. Bukan berarti kalau kita punya iman yang teguh seperti Sadrak, Mesak, Abednego kemudian enging-eng gitu ya, mujizat terjadi, diar, heboh. Enggak selalu saudara. Nah kadang di situ itu yang membuat kita bingung gitu ya. Kalau saya baca komen di, pernah sekali gitu ya, saya baca komen di khotbahnya Bu Eli di YouTube ya. Di Victory kita tahu ya slogannya apa? Buta, bisu, tuli gitu ya. Nah, tuli ya budek. Kalau ngomong tuli rasanya kurang gitu ya. Kalau orang Jawa harus budek gitu ya. Itu kalau budek baru benar-benar nggak denger sama sekali gitu ya.
Nah itu ada seorang ibu-ibu yang komen gini, Bu Eli, katanya suruh buta bisu tuli. Saya sudah buta bisu tuli, mana kok saya nggak lihat perubahan? Mana Bu Eli mujizatnya kok sampai hari ini saya nggak lihat mujizat? Saya baca komen itu, saya berkata dalam hati, ya ampun Tuhan, kasihannya ya Tuhan. Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib buat kita karena kita berdosa supaya kita tidak binasa. Kemudian kita itu menganggap Tuhan itu seperti tukang sulap, bim, salabim, bus, mujizat terjadi. No, saudara. Kita lihat ya, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengalami proses sebelum mereka mengalami mujizat. Amin. Tuhan kita itu bukan seperti Aladin. Kalau Aladin digosok berapa kali? Hafal semua ya, 3 kali, oke. Nah, Tuhan itu bukan Aladin yang digosok 3 kali kemudian langsung keluar. Yes, anakku yang kukasihi, apa yang engkau mau akan aku lakukan. Saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang murahan, amin. Tuhan kita itu memang Tuhan yang murah hati. Kita hidup di dalam kasih karunia, tetapi sekali lagi tempatkan Tuhan itu sebagai Tuhan. Tuhan kita bukan murahan. Tuhan kita itu bukan jongosnya kita yang bisa kemudian kita perintah. Tuhan, katamu kan pokoknya kalau percaya pasti terjadi. Kemudian yang kita doakan adalah apa? Mujizat, 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 mujizat. Halo. Bagaimana kita menghargai karya Tuhan di atas kayu salib kalau kita datang kepada Tuhan hanya untuk mujizat? Hari ini kita semua bertobat, termasuk juga saya. Amin. Yang kedua, setelah tadi teguh iman, masalah itu enggak selesai. Tidak langsung terjadi mujizat. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah fokus pertahankan iman, bukan fokus kepada mujizat. Amin. Loh, aminnya lemes, enggak ada yang amin loh. Yang kedua apa? Fokus mempertahankan iman bukan mujizat. Amin. Nah, coba kita lihat di mana ayatnya ya. Ayat 15. Di sana di ayat yang ke-15 ya, kita nggak usah baca. Ayat 15 ini Raja Nebukadnezar masih memberikan kesempatan kepada mereka bertiga, kesempatan 1 kali lagi untuk memikirkan ulang keputusan mereka. Tadi kan sudah diberikan perintah ya, bahwa harus menyembah, yang tidak mau menyembah dimasukkan ke dapur perapian. Kemudian ketika raja mendengar mereka bertiga tidak mau menyembah, raja menemui mereka dan raja memberikan kesempatan 1 kali lagi kepada mereka untuk mereka memikirkan ulang keputusan mereka. Raja berkata, ayo kalau kamu sekarang mau menyembah patung, kamu bertiga lolos dari dapur perapian. Tetapi jika kamu tidak mau menyembah patung, maka kematian itu akan menanti engkau di depan mata. Tetapi kita lihat ayat yang ke-16, bagaimana mereka merespon. Mereka hanya berkata apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Mereka menjawab seperti itu. Artinya apa? Mereka tidak sedikit pun memberikan celah untuk mereka berpikir kembali. Mereka berkata, enggak usah raja, enggak usah aku disuruh pikir kembali. Tidak ada pemikiran ulang. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali aku beriman, aku tetap akan terus beriman kepada Tuhan. Sekalipun nyawa itu yang menjadi taruhanku. Amin, saudara. Tetap teguh di dalam iman sekalipun masalah itu belum selesai. Kita semua sudah berjalan di dalam Tuhan, kita sudah punya integritas, pengharapan kita kepada kekekalan, tetapi kenyataan belum berubah. Jangan kemudian saudara itu putus asa, jangan melenceng, tetap teguhkan iman, jangan fokus kepada yang namanya mujizat. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tidak fokus kepada mujizat. Mereka berani kehilangan nyawa karena mereka bertiga adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Hari ini apakah kita sudah selesai dengan diri kita sendiri? Ketika Bu Eli mengajarkan buta bisu tuli,
itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Kita selesai kepada diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan keinginan kita. Kita tidak lagi memikirkan kebahagiaan kita. Tetapi satu-satunya yang menjadi tujuan kehidupan kita adalah saudara dengan saya. Selama hidup ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup kita sudah ditebus kok sama Tuhan di atas kayu salib. Apalagi yang masih mau kita minta? Sebenarnya kalau kita bisa berkata, kita tuh malu kalau sampai hari ini, apalagi sudah sampai umur seperti ini ya. Mungkin yang semua di sini masih muda ya, yang paling tua mungkin saya. Kita belajar yuk, sudah umur berapa, sudah berapa tahun ikut Tuhan. Jangan sama Tuhan itu maunya apa? Minta terus malu. Amin. Lukas 9 ayat 23 ya. Katanya kepada mereka semua, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, coba kita lihat yang terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia masa kini. Ya, oke, kita baca sama-sama ya. Yesus berkata lagi kepada semua muridnya, apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus melupakan kepentingannya sendiri dan terus mengikut aku dengan bertekad. Sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan, aku tidak akan mundur. Ini loh saudara, harus melupakan kepentingannya sendiri. Kita harus belajar untuk kita selesai dengan diri kita sendiri. Tinggalkan yang namanya agendanya kita sendiri. Tinggalkan yang namanya kebahagiaan diri sendiri. Kita beralih kepada agendanya Tuhan. Kita beralih kepada bagaimana kehidupan kita menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan dikatakan di sana apa? Kalau mau terus mengikut aku, ya. Setiap kata demi kata di dalam Alkitab itu punya makna, bukan hanya kebetulan. Ya, kalau dikatakan dan terus mengikut aku, berarti ada orang yang di tengah jalan itu berhenti mengikut Tuhan. Tuhan itu berkata, ayo kalau engkau mau terus mengikut aku, harus apa? Dengan bertekad. Dengan tekad yang bulat saudara. Karena memang apa? Enggak mudah saudara mengikut Tuhan ya. Kita tuh setiap hari harus perang dengan kenyamanan diri kita. Bagaimana ya? Kalau saya pergi ke dukun cepat selesai. Atau saya tetap bertahan di dalam iman saya yang saya enggak tahu itu nanti mau selesai atau tidak. Selesai pun kapan saya juga enggak tahu. Mana yang mau kita ikutin. Enggak mudah. Tetapi hari ini ayo kita belajar. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego mereka bisa, apalagi kita yang sudah hidup di dalam kasih karunia, kita harus lebih bisa. Amin. Mereka sudah memberikan teladan, kita tinggal mengikuti. Dan saya percaya setiap kita di sini punya tekad yang sama, bahwa sekali Yesus itu tetap Yesus, ya. Sekalipun harus mati, tidak akan mundur. Nah, kalau orang sudah punya tekad, apapun itu pasti dijalani. Di sini ada bapak-bapak ya. Boleh angkat tangan bapak? Nah, ya. Ada juga yang di depan. Sudah menikah Pak? Sudah. Nah, dulu waktu ngejar ibu kayak gimana? Dengan tekad atau cuman main-main aja? Oh, dengan tekad pasti ya. Tekad apa? Tidak kalah sama pejuang tahun 45 itu ya. Kalau pejuang 45 bawa bambu runcing, wah bapak di sini dengan tekad bawa sepenuh hati cintaku padamu gitu ya. Walaupun lautku seberangi gitu kan ya Pak. Dulu untungnya nggak ada loh cowok yang ngomong kayak gitu sama saya. Kalau ada yang ngomong sungguhan saudara tak jabanin. Coba sih nyeberangi lautan gitu ya. Belum sampai tengah sudah kelenger duluan. Nah itu, kalau kita untuk orang lain mengejar pasangan dengan sepenuh hati, kenapa kok hari ini kita mengikut Tuhan itu masih setengah-setengah? Amin. Ayo, Tuhan berkata apa? Kalau engkau suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas, mau diapain katanya? Nah itu kita semua sudah pinter, tinggal kita melakukan. Amin. Sebagai seorang pengikut Kristus harus berani berkata apa? Tidak kepada dirinya sendiri, bahkan ketika kita harus sampai
ditentang dengan apa yang diperhadapkan dengan yang namanya kematian, ya. Kalau di dalam Message Bible Saudara dikatakan, ya, anyone who intends to come with me has to let me lead. Artinya kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus memberikan dirimu untuk dipimpin oleh aku. Aku di sini siapa? Yesus. Jadi Tuhan sudah memberikan perintahnya kepada kita, kalau kita mau ikut Tuhan, maka engkau harus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kamu itu enggak di bangku sopir, ya, dikatakan you are not in the driver's seat, I am. Kamu itu bukan duduk di belakang kemudi, tetapi aku Yesus yang duduk di belakang kemudi. Jadi biarkan Tuhan yang mengemudikan kehidupan saudara dengan saya. Amin. Kemudian dilanjutkan lagi, don't run from suffering, embrace it. Artinya apa? Jangan lari dari yang namanya penderitaan, tetapi apa? Jalani. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang Tuhan berikan perintah kepada kita. Tuhan sudah kasih tahu kepada kita, kalau ada penderitaan jangan lari, tetapi jalani. Kemudian baru Tuhan berkata apa? Follow me and I will show you. Artinya apa? Ketika kita sudah bertekad, oke Tuhan, aku berikan hidupku biar Tuhan yang pimpin. Ketika menghadapi penderitaan, oke Tuhan, aku enggak lari, aku akan jalani. Baru kemudian kita baru bisa menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan berkata apa? I will show you how. Tuhan nanti akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita terus bisa merespon terhadap penderitaan. Tuhan nanti akan menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan itu akan membuka jalan kepada setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin, saudara. Ya, yuk, jangan biarkan penderitaan itu menghentikan langkah kita, tetapi percayalah bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berkata, Tuhan, mulai hari ini apapun yang terjadi, aku akan tetap terus berjalan bersama Tuhan. Tidak ada kamus bagiku untuk mengingkari imanku, dan aku percaya bersama dengan Tuhan aku pasti menyelesaikan sampai akhir tanpa aku mengingkari imanku akan Tuhan. Ayo saudara, tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan sekalipun kenyataan itu semakin buruk, ya. Ayat 18 dikatakan apa? Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung. Itu yang dikatakan. Maksudnya sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami, maka kami juga tidak akan menyembah kepada patung. Karena apa? Mereka tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini kita sering menjadi orang Kristen, kalau Tuhan tidak menolong, kita mulai curiga kepada Tuhan. Kita mulai berkata, nanti kalau ada yang konseling, Bu Eli, kenapa ya kok masalahku belum selesai? Apakah Tuhan itu tidak sayang sama aku? Nah ini, curiga lagi, ya. Kalau kita masih curiga sama manusia itu masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau kita curiga sama Tuhan, berarti kita ini sudah namanya keterlaluan. Amin. Tuhan itu baik saudara. Dia mati di atas kayu salib ketika kita berdosa. Dia memberikan nyawanya sekalipun dia dihina. Apakah kita dulu membuat perjanjian dengan Tuhan? Tuhan, engkau naik di atas kayu salib tapi aku berjanji akan mengikut engkau sampai akhir. Tidak ada. Tidak ada satu kepastian pun ketika Tuhan sudah memberikan dirinya di atas kayu salib. Setiap manusia itu ikut Tuhan. Banyak yang masih tidak mau percaya kepada Tuhan, tapi toh tetap Tuhan naik di atas kayu salib karena kasih-Nya yang luar biasa buat setiap kita. Hari ini yuk saudara, jangan pernah curiga kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kalaupun harus melewati maut saat ini, kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang sedikit pun buat kami. Kami percaya di dalam penderitaan itu tetap ada kasih Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya di dalam penderitaan, kasih Tuhan itulah yang memberikan kekuatan buat kami untuk memampukan kami menyelesaikan semuanya sampai akhir dengan taat dan setia. Amin saudara. Ya, coba kita buka Yudas 1 ayat 3. Yudas 1 ayat 3.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu supaya apa? Kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bagaimana kita mempertahankan iman kita selain ketika kita tetap memilih percaya kepada Tuhan. Sekalipun banyak bisikan, banyak masukan, banyak intimidasi iblis, banyak cemoohan dari orang-orang sekitar kita berkata, mana Tuhanmu, kenapa masalahmu enggak selesai? Tetap pilihlah percaya kepada Tuhan. Amin. Ada seorang pendeta yang bernama Dexian, saudara, ya. Pendeta ini dipakai Tuhan luar biasa, memenangkan banyak jiwa di Cina, gitu ya. Tetapi karena dia memberitakan Injil, banyak jiwa yang dimenangkan. Dia itu sampai mengalami aniaya itu berkali-kali. Dia ditangkap itu lebih dari 10 kali, dimasukkan penjara. Di dalam penjara dia disiksa luar biasa, saudara. Tetapi dia berkata, apapun yang aku alami, sekalipun aku mengalami siksaan demi siksaan untuk aku memberitakan Injil, siksaan demi siksaan untuk aku memenangkan jiwa. Dia berkata apa? Imanku tidak akan pernah kandas hanya karena siksaan dan penderitaan yang aku alami, karena aku tetap percaya kepada Tuhanku bahwa Tuhan tetap mengasihi aku. Sekalipun aku sudah melakukan pekerjaan Tuhan, aku disiksa, aku ditangkap, bukan berarti kasih Tuhan itu pergi daripadaku. Tetapi ini memang adalah proses. Justru di dalam penderitaan aku akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan itu sempurna di dalam kelemahanku. Amin. Ini adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Bukankah setiap kita di tempat ini orang percaya itu adalah hamba Tuhan? Amin. Hamba Tuhan itu bukan hamba yang berdiri yang berkhotbah di mimbar, no saudara. Tetapi setiap kita orang percaya adalah hamba Tuhan yang punya tugas untuk menyelesaikan tugas panggilan kita, menjadi berkat agar melalui kehidupan kita banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Ya, kita lihat seperti siapa? Paulus. Paulus itu ada duri dalam daging. Dia sudah berdoa berpuasa 3 kali. Paulus itu sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan agar duri dalam daging itu dicabut. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus, tetapi apa yang Paulus lakukan? Dia tetap menginjil. Itulah yang dinamakan mempertahankan iman, karena dia tetap percaya kepada Tuhan yang dia sembah. Amin. Poin yang terakhir, mujizat itu masih ada, memang iya. Sampai hari ini mujizat itu terjadi, tetapi yang perlu kita tahu bahwa mujizat itu terjadi karena kehendak Tuhan. Amin. Coba kita bilang sama-sama, mujizat terjadi karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, berarti bukan kehendak kita. Iya. Kalau gitu saudara, hari ini, apakah kita itu masih menjadi orang Kristen yang suka klaim-klaim kalau doa? Karena kita berpikir kalau kita klaim mujizat itu pasti terjadi. Kalau yang kita klaim sebenarnya itu keinginan kita atau keinginan Tuhan? Nah, kalau seperti itu hari ini masih perlu klaim-klaim lagi enggak? Nah, ayo. Kalau kita berkata mujizat terjadi karena kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, ya. Tapi orang bertanya, Bu, bukankah mujizat itu terjadi karena iman? Nah, sekarang saya mau kasih tahu, iman itu apa sih? Iman itu percaya kepada Tuhan, benar. Tetapi di dalam iman, jangan lupa ada yang namanya berserah. Amin. Kalau iman hanya percaya tapi tidak berserah, itu namanya ngotot. Iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau saudara berkata, saya orang yang beriman kepada Tuhan, maka dengan kata lain kita berkata, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, maka saya akan nurut.
Mau Tuhan berikan mujizat atau tidak, saya akan tetap nurut. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Sebenarnya terjemahannya yang benar ya. Ini memang kalau bahasa Indonesia itu tidak bisa sama persis dengan terjemahan aslinya. Tetapi sebenarnya dia berkata, jika Allah yang kami puja mau melepaskan kami gitu ya, tetapi sekalipun tidak juga enggak apa-apa. Itu yang dia katakan saudara ya. Kalau di Message Bible kalimatnya seperti ini, if you throw us in the fire, jika kamu lemparkan kami ke dalam dapur perapian, the God we serve can rescue us. Artinya Tuhan yang kami sembah itu sanggup untuk melepaskan kami gitu ya. Kemudian dia susul lagi dengan ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak. Kenapa dia berkata tetapi seandainya tidak? Karena Sadrak, Mesak, Abednego menyadari ada kemungkinan bahwa Tuhan tidak menyelamatkan mereka dari dapur perapian. Betul? Kalau kita berkata, jika seandainya tidak, Tuhan yang kami sembah akan menyelamatkan kami. Tuhan yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami. Tetapi jika tidak, ini kan berarti berkata, tetapi jika Tuhan tidak menyelamatkan kami, gitu ya. Nah, mengapa mereka bertiga berkata, seandainya tidak? Apakah mereka bertiga bukan orang beriman? Apakah mereka bertiga itu kurang percaya kepada Tuhan? Bukan. Tetapi mereka punya pengertian iman yang benar akan Tuhan. Iman itu adalah apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi dia berkata, Raja, Tuhan yang aku sembah itu sanggup melepaskan kami bertiga dari dapur perapian. Tetapi biarlah semuanya itu terjadi sesuai kehendak Allah. Kalau Tuhan mau menyelamatkan kami, maka kami akan berkata, terpujilah Tuhan. Tetapi juga seandainya tidak, kami pun juga akan tetap berkata, terpujilah Tuhan yang kami sembah. Amin. Iman itu adalah seperti itu, saudara. Iman itu memang kita percaya, tetapi jangan ngotot kepada Tuhan. Banyak hari-hari ini mengajarkan pengajaran yang berkata, engkau harus klaim janji Tuhan supaya janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Engkau harus klaim janji Tuhan supaya mengingatkan Tuhan tidak lupa terhadap janjinya. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Tuhan kita itu lebih dari yang namanya jenius. Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Tetapi yang sering lupa adalah apa? Kita menepati janji kita kepada Tuhan. Amin. Jadi hari ini ayo, manusia kita semua sebagai orang itu senang kalau diberikan mujizat. Tetapi jangan gara-gara mujizat kita merendahkan Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang agung. Ayo kita perlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan. Amin. Jika kita berdoa kepada Tuhan, Bu, boleh enggak berdoa minta mujizat? Boleh aja. Tetapi jangan lupa ketika kita berdoa, kita berkata, Tuhan, kalau memang apa yang aku minta ini sesuai dengan kehendak Tuhan, aku percaya Tuhan akan kabulkan. Tetapi jika memang bukan sesuai kehendak Tuhan, Tuhan jangan pernah beri buat aku. Mudah enggak? Enggak mudah, saudara, untuk berdoa seperti ini. Tapi doa seperti ini, hari-hari ini yang saya jalani dengan suami. Siapa yang enggak senang kalau diberkati secara ekonomi? Semua senang. Jian lai gitu ya. Ada yang mau jian wopu iyau, enggak ada. Semua mau. Saya pun juga begitu, tetapi saya dengan suami belajar. Ketika ada pekerjaan, ada sebuah tender, saya dengan suami berdoa, Tuhan,
Kalau memang ini berkat daripada Tuhan, kami terima dengan kerendahan hati, kami terima dengan penuh tanggung jawab, karena kami percaya dalam setiap berkat yang Tuhan berikan, itu juga adalah berkat buat orang lain untuk kami salurkan. Tetapi jika berkat ini bukan datang daripada Tuhan, jika berkat ini membuat kami mengingkari iman kami akan Engkau, membuat kami lupa akan Engkau, biarkan Engkau sendiri yang menjauhkan berkat ini, jangan pernah berikan kepada kami. Lebih baik kami cukup dengan apa yang ada, daripada karena berkat jasmani kami melupakan Tuhan kami. Amin, saudara. Kita harus berani, kita belajar yuk sama-sama. Karena apa? Tuhan itu terlalu baik. Keselamatan itu terlalu mahal untuk kita remehkan. Keselamatan itu terlalu mahal untuk kita buang dengan kehidupan kita yang sia-sia. Kalau kita hari ini mengikut Tuhan hanya karena mujizat. Amin. Matius 26 ayat 39. Tuhan berdoa seperti apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari padaku. Kalau mungkin Tuhan biarlah penderitaan ini lalu. Tetapi kemudian apakah Tuhan stop sampai di sana? Apakah kemudian Tuhan Yesus itu klaim, Bapa aku percaya Engkau sanggup menolong, dalam nama Tuhan Yesus aku klaim pertolongan Tuhan. Apakah seperti itu? Enggak. Kenapa kemudian Tuhan berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita hari-hari ini. Orang-orang percaya, berdoalah seperti ini. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tetapi engkau harus berani berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan mujizat itu terjadi jikalau Tuhan yang menghendaki dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang jadi. Hari ini kalau kita terima mujizat, jangan kita kemudian berbangga hati. Iya Bu, saya mendapat mujizat karena saya rajin berdoa, karena saya rajin memberikan perpuluhan. No saudara, semuanya itu karena kehendak Tuhan. Karena memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ingin memberikan mujizatnya kepada kita. Ingat, kita hidup di dalam kasih karunia. Tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan karena saya melakukan ini kemudian saya diberkati Tuhan. Tidak ada. Kita rajin berdoa itu bagus. Kita rajin baca firman itu bagus. Tetapi ketika kita menerima berkat Tuhan, apakah kita tetap layak? Kita tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan. Kita harus ingat itu. Jadi hari ini jangan gampang-gampang untuk kita berdoa klaim. Kalau kita klaim sebenarnya apa? Kita memandang rendah Tuhan. Kalau kita sedikit-sedikit klaim itu sebenarnya seperti apa? Kita tuh pegang remote kontrolnya. Begitu klaim tombol, ceklik. Dengan arti kata Tuhan lakukan. Ketika kita klaim ceklik, Tuhan lakukan. Apakah kita seperti itu kepada Tuhan kita? Apakah itu bentuk penghargaan kita kepada Tuhan? No, saudara. Coba sekarang saya tanya. Kalau saudara berkata, iya oke, nanti aku akan bantu kamu 1 juta, misalkan gitu ya. Terus kemudian karena belum dikasih, saudara datang. Misalkan aja Bu Eli bilang, oke nanti saya bantu kamu 1 juta. Kemudian karena saudara sudah, oh ya Bu Eli sudah janji kepada saya mau kasih saya uang 1 juta, mau bantu saya 1 juta. Apakah kemudian saudara setiap hari telepon, Bu Eli mana kok belum, Bu Eli mana kok belum, Bu Eli mana. Kira-kira Bu Elinya gimana? Ngep saudara ya. Nanti Bu Eli berkata, ya ampun kayak aku yang punya hutang dikejar-kejar sama debt collector. Padahalnya mau apa? Mau membantu. Nah kalau kita kepada orang lain kita tidak seperti itu, mengapa kita seperti itu kepada Tuhan? Amin. Mujizat itu terjadi bukan hanya karena kita percaya Tuhan itu sanggup melakukan mujizat, tetapi mujizat terjadi karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi hari ini ayo percaya kita itu seperti apa? Yang pertama, percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. Iya. Yang kedua, percaya mujizat yang kita inginkan itu terjadi. Apakah seperti itu? Kalau kita berkata, percaya mujizat ini pasti terjadi, berarti mau nggak mau, secara tidak langsung kita tuh berikan perintah kepada Tuhan. Tuhan aku sudah percaya loh ya, awas kalau nggak mau kasih. Begitu kan?
Kalau kita seperti itu, berarti kita menganggap Tuhan itu tidak lebih daripada jongos kita, saudara. Kalau kita berkata, kita percaya maka Tuhan pasti lakukan, maka itu tadi seperti yang saya bilang, berarti yang pegang tombolnya bukan Tuhan melainkan kita. Jangan jadikan rasa percaya kita itu sebagai tombol remote, saudara. Ya, tetapi kita harus punya percaya seperti yang ketiga, yaitu apa? Bahwa percaya Tuhan itu berkuasa. Percaya Tuhan sanggup melakukan mujizatnya, tetapi kita percaya Tuhan melakukan mujizat sesuai dengan kehendaknya. Karena apa? Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Manusia tuh nggak tahu apa yang baik buat dirinya. Kenapa orang itu kalau kerja banyak yang rugi? Karena apa? Secara hitungan di atas kertas itu sudah haucuan. Tetapi ketika dikerjakan ternyata bocuan. Nah itu kenapa? Kita kok nggak tahu apa yang terbaik. Kadang kita melakukan hal ini, kita pikir oh kalau saya bicara seperti ini kepada dia, dia akan berbunga-bunga. Nggak taunya tersinggung. Ada pasti pernah mengalami gitu. Nanti baru kita bilang iya aku heran padahal maksudku baik. Aduh aku nggak ada maksud loh begitu, tapi kok dia tersinggung ya. Karena apa? Itu tadi kita tuh enggak pernah tahu apa yang terbaik buat kita. Hanya Tuhan tahu yang terbaik. Dan percayalah Tuhan berkata apa? Tuhan tidak pernah memberikan ular kepada yang meminta roti. Maka Tuhan memberikan mujizatnya kepada kita jika Tuhan pandang itu baik buat kita. Amin. Ya. Kalau kita lihat bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Apakah mereka mengalami mujizat Tuhan? Iya. Tapi saudara nanti saudara baca sendiri ya di dalam Keluaran 14 ayat 11 sampai 12. Mereka itu lagi sedang marah sama Musa. Mereka sebenarnya marah kepada Tuhan tetapi diluapkan kepada Musa. Mereka berkata seperti ini, apakah kuburan di Mesir itu kurang banyak tah Musa? Sampai kamu harus membawa kita keluar dari Mesir, kemudian kita menghadapi masalah yang seperti ini. Mereka itu bukan hanya mereka tidak percaya loh sama Tuhan, tetapi mereka itu ngomel, mereka protes, mereka marah kepada Tuhan. Tapi kemudian apa? Di ayat selanjutnya ya, Tuhan melakukan mujizat bagi mereka. Tuhan membelah laut melalui Musa. Jelas di sini bahwa mujizat ini dilakukan oleh Tuhan bukan karena bangsa Israel percaya, bukan karena bangsa Israel yang taat, bukan karena bangsa Israel yang setia, tetapi jelas mereka sedang marah kepada Tuhan. Mereka luapkan kepada Musa, tetapi Tuhan melakukan mujizat buat mereka. Mengapa? Karena memang mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena memang itu adalah rencana Tuhan buat bangsa Israel. Tuhan yang memerintah mereka untuk keluar dari Mesir. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia bukan suruh kemudian ditinggalkan, tidak. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, Tuhan itu menyertai mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Sehingga ketika mereka menghadapi jalan buntu, Tuhan menolong dengan melakukan mujizatnya. Hari ini kita lihat lagi siapa? Karena kalau dari kasus ini berarti jelas mujizat tidak dilakukan karena ketaatan. Amin. Tetapi semua karena sesuai kehendak Tuhan. Kita lihat lagi siapa contohnya? Murid Yesus. Murid Yesus kita tahu matinya semua enak enggak? Enggak enak. Ada yang mati disalib terbalik, ada yang dipenggal. Tetapi apakah kemudian kita berkata murid Yesus itu kurang iman? Murid Yesus itu kurang taat? Murid Yesus itu kurang setia? Tidak, saudara. Tetapi toh ketika mereka menghadapi penganiayaan, kalau saudara jadi murid Yesus ketika menghadapi penganiayaan, kita maunya apa? Mujizat terjadi, betul? Tuhan tolong, kira-kira wah langsung dibebaskan, keren toh Tuhan, menjadi kesaksian yang luar biasa. Tetapi buktinya apa? Mereka tetap mati dianiaya, mereka tetap mati disalib terbalik, mereka tetap mati dengan kepalanya dipenggal. Berarti ini membuktikan kesetiaan kita tidak bisa
untuk mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Semata-mata mujizat itu terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Memang kita nggak boleh bimbang. Bu, gimana dengan ayat yang tidak boleh bimbang maka engkau mendapatkan? Memang kita tidak boleh bimbang di dalam iman. Tetapi bimbangnya kita itu bukan terjadi atau enggak terjadi, tetapi tidak bimbang kepada apapun yang Tuhan putuskan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh bimbang iman, karena apa? Iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah, sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya itu adalah yang terbaik. Amin. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tapi ayo kita semua belajar mengimani mujizat dengan benar. Kita berkata, Tuhan aku percaya engkau sanggup melakukan mujizat. Tuhan aku percaya engkau mengasihi hidupku. Dan aku serahkan hidupku kepadamu. Aku berserah kepadamu ya Tuhan. Jika memang engkau berkehendak aku menerima mujizat, maka terpujilah Tuhan. Tetapi jika tidak pun aku juga tidak akan pernah mengingkari imanku akan engkau. Apapun yang terjadi, mujizat atau tidak, kita semua akan tetap berkata, terpujilah Tuhan, dia Tuhan yang baik. Amin saudara. Yuk hari ini kita belajar ya. Kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi. Kalaupun sampai hari ini kita belum mengalami mujizat, bukan karena Tuhan tidak sayang. Tetapi belajarlah, ketika sampai hari ini kita masih menghadapi masalah, bukankah kita semua bisa menjadi berkat melalui masalah yang kita hadapi? Bukankah melalui masalah yang terjadi, kita bisa menunjukkan kualitas iman kita, kemurnian iman kita mengikut Tuhan itu jauh lebih indah daripada sekedar mujizat yang bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini jangan kalau misalkan ada orang sakit selalu klaim sembuh dalam nama Tuhan Yesus, klaim sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau setiap orang Kristen sakit itu klaim pasti sembuh, nggak ada yang namanya kuburan Kristen. Berarti nggak ada orang Kristen yang mati. Amin. Rumah sakit itu kosong. Kalau setiap kita klaim kesembuhan pasti terjadi ya. Tapi hari ini yuk kita sama-sama kita sudah belajar. Mujizat terjadi sampai hari ini. Tetapi biarlah semua itu bukan karena keinginan kita. Semuanya karena kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tetap percaya mujizat tidak terjadi, kehendak Tuhan tetap yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Waktunya sudah selesai ya harusnya ya. Hah? Sampai jam berapa? Sampai besok. Mau ditutup kesaksian atau enggak usah? Ya, sebentar. Ya, oke. Saya enggak kesaksian rumah tangga ya, karena tadi Bu Emily kan sudah kesaksian tentang rumah tangga. Tetapi saya mau kesaksian bagaimana suami saya mengalami pertobatan ya. Saya selama 12 tahun mengalami pergumulan rumah tangga. 12 tahun waktu yang sebentar ya. Menurut ibu-ibu, menurut saya lama. Ya, tapi setelah 12 tahun suami saya itu bertobat. Tahun 2015 suami saya bertobat. Tetapi pertobatan dia itu masih dalam pertobatan menurut apa yang dia pandang benar. Dia berpikir kalau sudah bertobat ya sudah di rumah dengan istri, dengan anak. Enggak lagi cari perempuan, enggak lagi main judi, enggak lagi narkoba. Pokoknya duduk manis dengan istri, dengan anak gitu ya. Itu pertobatan menurut versi dia. Tetapi kita tahu bahwa pertobatan yang benar bukan seperti itu. Pertobatan yang benar ketika saudara dengan saya memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Nah, tetapi itu suami saya enggak tahu. Jadi kalau kita mesbah keluarga ya, sehabis mesbah keluarga, saya kadang sering memberikan nasihatlah kepada anak-anak. Saya berkata gini, ayo ya kalian semua belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Banyak orang yang kehidupannya lebih di atas kita, tetapi jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena setiap kalian itu unik
di tangan Tuhan. Setiap Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati kita. Dan berkat Tuhan itu bukan selalu jasmani, saya bilang. Dan kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas, kita itu harus mengucap syukur. Itu yang saya katakan. Nah rupanya suami saya di dalam hati begini, lebay ini satu pendeta. Bernafas kok bersyukur. Ya namanya manusia makhluk hidup ya bisa bernafas. Kalau enggak bisa nafas ya wes mati gitu. Nafas saja kok bersyukur, terlalu lebay. Nah tapi dia ngomong dalam hati. Rupanya dia juga berhikmat ya. Karena kalau dia sampai lontarkan dia tahu akan terjadi perang dunia ketiga di rumah. Enggak ya, bercanda. Dia tahu pasti nanti nasihat saya yang 3 menit bisa jadi 3 jam gitu ya. Ada kuliah subuh nanti. Nah singkat cerita saya nggak pernah tahu kalau dia selalu berpikiran seperti itu. Sampai satu kali kemudian dari sakit gigi loh. Itu ya kalau Tuhan bekerja, makanya dari sakit gigi sampai mau kehilangan nyawa. Disaksikan saksi hidup, ada Bu Eli, ada teman-teman saya, Mami semua yang dari Surabaya. Mereka semua datang ke rumah sakit, kita sudah bertangis-tangisan ria gitu ya. Kalau di PDU kita ketawa ria, ketawa bersuka cita bersama. Tapi pada hari itu kita semua nangis. Karena apa? Dari sakit gigi. Waktu itu saya ingat, saya itu dengan suami mau ke PD Victory hari Selasa di Surabaya. Jam 9 itu kita sudah siap-siap mau berangkat. Ternyata suami saya itu kemudian bengkak. Singkat cerita ke dokter. Jam 12 sampai ditangani dokter. Jam 1 suami saya sudah masuk di ruangan. Kemudian dokter berkata gini, Ibu, Bapak harus opnam. Saya bilang, Dok jangan lebay lah dok, masa sakit gigi harus opnam. Saya dalam hati gini, biasa ya dokter-dokter mau cari haucuan gitu ya. Nah ini curiga ya. Nah kemudian dokter bilang gini, Ibu jangan anggap remeh ya, sakitnya Bapak ini bukan sakit biasa. Ibu tahu nggak, saat ini ketika Bapak sakit, kehidupan Ibu itu 50-50. Saya bingung kok 50-50 kayak acara yang di TV itu phone a friend gitu ya. 50-50 apa? Ibu bisa punya suami atau ibu bisa jadi janda. Waduh, saya kaget. Sekarang kalau kagetnya gini enak ya ibu-ibu, saya ketawa. Waktu tempo hari saya lemes, saya gemeter, ngebleng semua. Loh sakit gigi kok bisa jadi janda ya gitu. Nah, tapi kemudian singkat cerita suami saya masuk rumah sakit jam 1. Masuk di rumah sakit, di kamar, dokter sudah suntik antibiotik yang tinggi, dosis tinggi disuntik. Tapi kemudian jam 1:30 ya, suami saya ngomong itu sudah mulai pelo ya. Jadi ketika teman-teman Bu Eli, Mami juga jenguk ke rumah sakit masih bisa ngomong, suami saya masih bisa ngomong, tapi ngomongnya sudah mulai pelo kayak orang stroke gitu ya. Jam 4:30 sore suami saya sudah nggak bisa minum. Cepat sekali. Kemudian dokter berkata, Bu, kalau nanti malam bisa dioperasi, kita akan operasi. Tapi kalau nggak bisa berarti besok pagi-pagi 6:30. Ternyata malam nggak bisa dioperasi, kondisi tidak memungkinkan. Jadi dioperasi jam 6:30. Waktu mau masuk kamar operasi, dokternya bilang gini, Ibu sekarang Ibu banyak berdoa. Saya bilang oke. Masuk di ruangan operasi, tidak lama mungkin 40 menit kemudian dokternya keluar. Saya sudah deg-deg. Beneran, ternyata dokternya bilang apa? Ibu, kondisinya Bapak ini kritis. Alat untuk memasukkan alat pernafasan tidak bisa kita masukkan karena ternyata itu sudah parah sekali. Sekarang saya minta Ibu berdoa buat saya. Puji Tuhan, Tuhan itu berikan dokter yang seiman. Jadi saya bilang, oke dok, saya berdoa dengan dokter. Saya doakan dokter. Begitu sudah dokternya masuk kembali, singkat cerita berapa jam kemudian selesai, dokternya keluar begini, Bu, luar biasa, itu pekerjaan Tuhan, itu mujizat Tuhan. Karena tadi saya coba masukkan sudah 3 kali tidak bisa, saya sudah mau menyerah, tetapi ada dorongan dari hati saya berkata, coba 1 kali lagi. Dan saya coba 1 kali lagi, saya tidak ngerti Bu caranya gimana. Tiba-tiba alat itu sudah bisa masuk di badannya Bapak, bisa untuk alat bernapas. Karena suami saya sudah nggak bisa bernapas dengan sendirinya. Malam sebelum operasi itu 5 kali suami saya tuh nggak bisa napas, padahal sudah pakai oksigen gitu ya. Jadi kali ini alat oksigennya dimasukkan lewat mulut. Nah kemudian saya berpikir bahwa setelah besok operasi sudah selesai, dokter berkata operasinya berhasil Bu, itu mujizat Tuhan. Saya berkata yes. Ternyata besok yang terjadi,
Suami saya ngedrop, tidak semakin baik. Di MRI ulang, tidak ketahuan apa-apa. Dokternya heran. Dokter bilang, Bu, saya mau izin lubangi Bapak di sini. Saya bilang, enggak dok, saya enggak izinkan. Terus singkat cerita, akhirnya suami saya kita bawa ke Singapura, ya, harus dengan pesawat khusus karena dia sudah tidak bisa duduk dengan semua alat itu penuh. Tetapi yang saya pelajari dari apa yang terjadi kepada suami saya, ketika suami saya sakit, saya sempat ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, suamiku ini loh baru bertobat, belum 1 tahun loh Tuhan. Saya nunggu 12 tahun, belum setahun masa suami ini mau diambil Tuhan. Masa Tuhan ini enggak kasihan toh lihat saya. Mbok ya saya dengan anak-anak biar happy-happy dulu. Nanti-nantilah kalau mau diambil gitu ya. Baru mengecap kebahagiaan sedikit sudah mau mati saudara. Ketika saya protes kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan itu enggak ngomong apa-apa sama saya. Sampai pada satu titik, saya sudah enggak bisa apa-apa. Saya hanya bilang, Tuhan, aku berserah kepadamu. Apapun yang engkau pandang baik terjadi dalam hidupku, terjadilah menurut kehendak-Mu. Hanya satu yang aku minta, jangan pernah engkau tinggalkan aku dengan anak-anak. Jadi hari itu saya kumpulkan anak-anak, saya bilang ayo kita berdoa, kita serahkan papa ke dalam tangan Tuhan. Mungkin orang lain berkata, loh kamu itu kok gak punya iman, kok gak percaya. Bukan gak percaya tetapi belajar. Iman itu adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Sekalipun saya maunya suami tetap hidup sama-sama dengan saya dan anak-anak. Tetapi saya belajar, Tuhan kalau memang ini kehendak Tuhan, terjadilah semuanya sesuai kehendak-Mu. Tetapi satu hal yang aku minta, jangan pernah tinggalkan saya dengan anak-anak. Setelah saya berdoa seperti itu, baru itu saudara, ya Tuhan berkata, suamimu akan sembuh. Di situ saya nangis, saya belajar. Ternyata setelah saya belajar di proses 12 tahun, ada kalanya juga saya masih tetap jatuh. Ada kalanya saya juga masih bimbang. Ada kalanya saya masih punya iman yang ngotot kepada Tuhan. Tetapi hari itu Tuhan ajarkan kepada saya bahwa apa? Iman itu selain percaya, engkau berserah kepada Tuhan. Singkat cerita saudara, ketika sampai di Singapura, saya tanya dokter, ini berapa lama? Karena terus terang kita tidak punya asuransi. Tapi ibu-ibu semua jangan menawarkan saya asuransi ya, kalau sekarang sudah punya. Ya, saya tanya dokter, kira-kira nanti ini berapa lama? Karena ketar-ketir toh. Berapa ini biayanya? Logika tetap jalan ya. Kalau orang banyak uang nggak apa-apa gitu ya. Kalau kami terbatas. Jadi makanya waktu itu saya bilang, aduh ini gimana biayanya? Dokter bilang apa? Jangan kamu tanya berapa lama di rumah sakit. Suamimu bisa hidup itu sudah miracle. Saya bilang haleluya. Tapi kemudian singkat cerita dokter berkata paling tidak di ICU itu 2 minggu. Saya sudah tidak bisa ngitung lagi ya, 2 minggu sembuh lah. Pokoknya percaya Tuhan pasti cukupkan gitu ya. Mau hitung 2 minggu ICU di Singapura berapa banyak saya sudah tidak bisa mikir. Tapi ternyata apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan 11 hari saudara. Bukan sejak di Singapura tetapi 11 hari sejak sakit pertama kali masuk di rumah sakit Surabaya. Pulang kembali ke Surabaya itu 11 hari. Itulah mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan suami saya. Kenapa kok Tuhan berikan mujizat? Apakah karena saya pandai berdoa? Tidak. Tetapi apakah karena saya berserah? Bukan juga. Tetapi di dalam mujizat, di dalam masalah, Tuhan ajarkan saya untuk belajar berserah kepada kehendak-Nya. Tetapi mujizat itu terjadi, rupanya memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sedang mengajarkan suami saya bahwa apa? Mengikut Tuhan. Bukan sekedar engkau duduk diam di rumah tidak melakukan apa-apa. Tetapi mengikut Tuhan, engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya untuk Tuhan. Melakukan semua firman Tuhan, menjauhi dosa. Itu yang Tuhan sedang ajarkan kepada suami saya. Dan pas dengan apa yang selalu dia bilang, bernafas aja kok bersyukur. 11 hari dia tidak bisa bernafas tanpa alat. Waktu itu suami saya harus belajar kembali seperti bayi, minum belajar seperti bayi, makan belajar lagi, jalan dia belajar untuk berjalan lagi. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan hari ini, mujizat itu masih terjadi. Tapi biarlah setiap kita
mengetahui bahwa selain kita menunggu mujizat, ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bukan untuk mendatangkan mujizat, tetapi supaya kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, coba bisa ditayangkan mungkin ya, itu videonya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saya nonton video ini, saya selalu meneteskan air mata. Betapa Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Yuk hari ini kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mujizat masih terjadi, tapi jangan hanya mengikut Tuhan untuk mengejar mujizat. Mujizat itu tidak selalu mendatangkan pertobatan, tetapi selalu pegang ketika Dia mati di atas kayu salib buat kita. Tuhan berikan keselamatan. Biarlah setiap kita, apapun yang terjadi, kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Kita tidak mau mengingkari iman kita sampai kita semua berpulang berjumpa dengan Tuhan di surga. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan, kami percaya sampai hari ini Engkau sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini mujizat itu masih terjadi. Tapi hari ini kami mau belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan, bahwa ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi penderitaan di dalam kehidupan kami, satu yang kami mau pegang, kami mau tetap teguh iman di dalam badai yang kami hadapi. Kami mau tetap percaya, fokus kepada Tuhan, mempertahankan iman kami. Kami tidak mau fokus kepada mujizat. Dan satu hal Tuhan, biarlah apa yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kami.
Sekalipun mungkin Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi kami belajar untuk menanggalkan keinginan kami. Kami belajar untuk kami mau selesai dengan diri kami sendiri, karena kami tahu hidup kami bukan tentang kami lagi, tetapi hidup kami adalah menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan bagi orang lain. Hidup kami akan menceritakan kemuliaan Tuhan bagi orang lain, sehingga melalui kehidupan kami akan banyak jiwa-jiwa yang dituai, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hidup satu kali, kami mau kehidupan kami berarti dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni setiap kesalahan kami. Kalau selama ini kami Tuhan, kami selalu ngotot terjadi mujizat-mujizat, ampuni kami Tuhan karena ketidaktahuan kami. Tetapi hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu, kalaupun kami meminta mujizat Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup melakukan. Tetapi biarlah semuanya kehendak Tuhan yang terjadi. Sama seperti Yesus ketika Dia berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah semua kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah yang menjadi kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berikan kekuatan kepada setiap kami, berikan kemampuan bagi setiap kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Engkau sampai akhir kehidupan kami, tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.